bermanfaat untuk Qais sampai menemukan jalan itu kalau ia tidak segera teringat kepada salah satu ayat yang mengecam tentang tipu muslihat. Firman Allah Subhanahu wa taala itu sebagai berikut. Yang artinya, dan tipu daya jahat itu akan kembali menimpa orangnya sendiri. Quran surat 35 Al-Fatir 43. Kita lihat sejenak. Firman Allah Subhanahu wa taala itu sebagai berikut, yang artinya, dan tipu daya jahat itu akan kembali menimpa orangnya sendiri. Quran surat 35 Al-Fatir ayat 43. Ketika ia teringat akan isi ayat tersebut, dadanya jadi berdebar keras. Hatinya luluh lantah, tak terkatakan lagi. Tak terasa lagi air mata Qais jatuh berlinang menyusuri pelupuk matanya. Kemudian ia meminta ampunan kepada Tuhan atas rencana buruknya tersebut. Hatinya berbisik lirih sejalan dengan penyesalan yang memenuhi sekujur persendian Qais bin Sa'ad. Mulutnya komat kamit, seakan-akan ia hendak mengatakan, demi Allah, seandainya Muawiyah dapat mengalahkan kita nanti, maka menangnya itu bukanlah karena kepintarannya, tetapi dari kesolehan dan ketakwaan kita. Ucapan Qais menandakan bahwa ia sebenarnya mampu mengalahkan Muawiyah dengan tipu muslihatnya. Akan tetapi akhirnya ia menyadari tipu muslihat bukan perbuatan baik dan diridhoi Tuhan. Oleh sebab itu, Qais tidak kuasa untuk melaksanakan tipu muslihatnya yang terkenal ampuh serta jarang tandingannya. Tidak salah jika ia tumbuh menjadi pemuda Ansor yang berpikiran cemerlang, sebab berasal dari keturunan yang mulia. Nenek moyang Qais adalah para pemuka suku Khazraj yang tidak disangsikan lagi kepemurahan dan kecerdikannya. Tak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk dan menekapnya kuat-kuat serta mendoakan ia ketika masih kecil jika tidak nampak oleh beliau tanda-tanda keutamaan pada dirinya. Pancaran mata lahir dan mata batin Qais bin Sa'ad menggambarkan kelebihannya kelak setelah dewasa. Dan hal tersebut memang terbukti setelah Qais bin Sa'ad tumbuh besar. Pemuda dari suku Khazraj yang mendapatkan langsung pancaran berkah dari sumbernya, yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berjalan menapak kebenaran hakiki. Tujuan Qais setelah masuk Islam hanya satu, yaitu memperoleh taufik serta hidayah untuk bekal kelak ke akhirat. Bagi Qais, dunia hanya merupakan sampah yang tak punya nilai sama sekali jika ia tak mampu memanfaatkannya. Dengan kata lain, apalah artinya harta kekayaan jika hanya akan mengakibatkan kecelakaan semata. Dah. Gitu. Oh, itu dia. Iya. Enggak bisa diedit. Di atas dulu. Di atas dulu. Kasih bawah. Terus pasang turun. Bagian 5. Kedermawanan luar biasa. Bagi keluarga Qais, turun-temurun seakan-akan kedermawanan telah menjadi pekerjaan yang wajib dilakukan terhadap siapapun. Kemurahan juga seakan-akan telah menyatu dalam jiwa keluarga yang soleh tersebut. Qais bin Sa'ad adalah pemuda yang paling dermawan di lingkungan kaum Ansor. Ia selalu murah hati dan selalu ingin membantu penduduk Arab manapun yang membutuhkan bantuannya.
Tangan Qais selalu terbuka lebar untuk menyampaikan bantuan, apakah itu berupa makanan maupun uang. Pemuda tersebut tidak pernah mengingat kebaikan yang telah diberikan kepada orang lain. Penduduk Arab telah mengenal dengan baik siapakah itu Qais putra Sa'ad. Ia adalah pemuda dari suku Khazraj yang tidak pernah menolak orang yang kebetulan minta bantuan kepadanya. Qais selalu menyuruh petugasnya untuk berdiri di atas sebuah bukit. Tugas pesuruh tersebut adalah untuk memanggil para tamu agar makan bersama di rumah kakek Qais yang bernama Dulaim bin Harithah. Kakek Qais ini adalah seorang bangsawan yang dermawan, juga hartawan. Ini salah satu gambar. Pemuda yang bernama Qais mendapat didikan kedermawanan dan kepungguhan dari kakeknya itu. Darah yang mengalir dari kakeknya menurun tanpa ada yang mampu menghambat perkembangannya. Maka tidak heran jika Qais bin Sa'ad telah meluncur ke permukaan di jajaran para sahabat Nabi yang punya kedudukan penting. Gambaran kedermawanan serta kepemimpinan nampak dalam tindak perbuatan Qais sehari-hari. Ia bagaikan sebuah mercusuar jauh berada di tepi pantai yang mampu menerangi gelapnya malam di sekitarnya. Dan jika siang hari ia siap sedia membagikan makanan bagi para tamunya, lain lagi yang dilakukan di malam hari. Qais bin Sa'ad akan menyalakan api unggun untuk menjadi petunjuk bagi para musafir yang tengah berjalan di malam hari. Orang-orang di zaman itu telah mengetahui siapa yang selalu menyalakan api unggun di malam hari, pasti ialah Qais bin Sa'ad. Maka mereka selalu mengatakan, barang siapa yang ingin memakan lemak dan daging, silahkan mampir ke benteng perkampungan Dulaim bin Harithah. Ucapan dari penduduk itu suatu pernyataan bahwa keturunan Dulaim bin Harithah adalah dermawan yang baik di siang maupun di malam hari. Artinya, bagi siapa saja yang hendak makan, janganlah merasa sungkan atau malu untuk datang ke rumah kakek Qais. Hal itu bukan suatu ungkapan maupun basa-basi belaka, akan tetapi dapat dibuktikan kapan saja oleh mereka yang ingin makan. Dengan adanya keturunan Dulaim bin Harithah, penduduk Ansor tak akan ada yang kelaparan. Dengan adanya Qais, tidak akan ada musafir di jalan malam hari akan tersesat. Mereka adalah keturunan bangsawan yang mampu memberikan pertolongan kepada siapapun. Mungkin begitulah kira-kira ucapan penduduk Yastrib atau Madinah di zaman itu. Pada suatu hari, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu tengah bercakap-cakap mengenai kedermawanan Qais bin Sa'ad. Antara lain, beginilah ucapan kedua sahabat tersebut. Kalau kita biarkan terus pemuda ini dengan kemurahannya, niscaya akan habis licin harta orang tuanya. Ternyata pembicaraan mengenai kemurahan Qais terdengar oleh Sa'ad bin Ubadah, ayahnya. Maka ia berseru dengan lantang, siapa yang dapat membela diriku dari Abu Bakar dan Umar? Diajarkan anakku kikir dengan memperalat namaku. Hadirin yang kebetulan sempat mendengar ucapan Sa'ad bin Ubadah, tak ada yang mampu bicara maupun mengomentari. Mereka merasa kagum pada pendidikan keluarga Sa'ad bin Ubadah. Mereka seakan-akan merasa tersinggung jika disarankan agar sedikit menghemat harta kekayaannya demi menolong orang lain. Pada suatu hari, pernah seorang meminjam uang dalam jumlah besar kepada Qais. Setelah punya, ia pun datang untuk mengembalikannya. Akan tetapi, Qais bin Sa'ad tak mau menerima, malah ia berkata, kami tak hendak menerima kembali apa-apa yang telah kami berikan. Masya Allah. Itulah suatu perbuatan yang keluar dari dalam hati nurani yang penuh keikhlasan. Ketinggian budi pekerti dan kemurahannya melebihi gunung yang paling tinggi di dunia ini. Jalan hidup keluarga Qais bin Sa'ad senantiasa sejalan
dan seirama dengan ketukhlasan berdasarkan Quran serta sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian 6, keberanian Qais bin Sa'ad. Setiap manusia pasti memiliki sifat berani, akan tetapi tingkat keberanian setiap manusia pasti ada perbedaan. Ada yang keberaniannya penuh, walau harus menghadapi apapun. Keberanian demikian belum dapat disebutkan, baik jika tidak didasari oleh pemikiran yang matang dan perhitungan yang tepat. Sebab keberanian yang membabi buta akhirnya banyak merugikan diri sendiri. Pengecut bukanlah sifat kebuji, walau apapun alasannya, apalagi jika sifat pengecut tersebut muncul di saat yang dibutuhkan. Umpamanya saja di waktu menghadapi peperangan. Manusia memang harus memiliki sifat penakut jika akan mengerjakan perbuatan buruk dan tercela, karena rasa malu yang timbul dari kebenaran merupakan sebagian daripada keimanan. Terbentuknya jiwa takwa tak bisa lepas daripada rasa malu yang menyatu dengan keberanian. Terukir indah di sela-sela jiwa yang penuh ketakwaan. Terukir indah di sela-sela jiwa yang penuh ketawakalan. Muslim sejati adalah mereka yang mampu menguasai dan mengendalikan nafsunya. Tetapi bukan berarti nafsu itu harus dilenyapkan sama sekali. Karena jika nafsu itu dihilangkan, maka ia tidak akan punya keinginan untuk maju. Kalau manusia sudah tidak punya keinginan untuk maju, maka hancurlah masa depannya. Di balik kedermawanan dan kepemburuannya bersembunyi keberanian yang menyeliputi di seluruh sendi serta jiwanya. Qais bin Sa'ad adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luncur ke permukaan sejarah Islam untuk menyampaikan risalah dari Nabi. Ia berjuang tanpa merasa gentar sedikit pun. Tali kekang kepemburuan ada di tangan kanan, sedangkan kendali kebenarannya berada di tangan kiri. Di hadapannya yang tampak hanya Allah dan Rasul-Nya. Langkah yang diiringi oleh makna Al-Quran serta hadis Nabi senantiasa menyertai keberangkatan Qais bin Sa'ad dalam setiap pertempuran. Ia tak pernah berpisah dari Nabi hampir di semua pertempuran, baik itu peperangan melawan musyrikin Quraisy dari kaum Yahudi maupun peperangan melawan pasukan Romawi maupun Persia. Qais bin Sa'ad maju tenang namun menghanyutkan. Musuhnya tak berani mendekat kalau tengah berhadapan dengan kaum muslimin. Keprokopan Qais patut mendapat acungan jempol. Ia adalah sahabat yang mencintai Nabi dengan sepenuh jiwanya. Hal tersebut ia tunjukkan dengan kehidupannya sehari-hari. Pedang Qais selalu siap sedia untuk menghadapi musuh yang akan menghambat lajunya perkembangan Islam dan risalahnya. Tangan dan hati pemuda dari suku Khazraj tersebut selalu terbuka untuk mengulurkan kebaikan bagi siapapun yang membutuhkan. Pertempuran terus berlanjut ketika Rasulullah telah wafat. Dengan kembalinya Nabi ke pangkuan Tuhan, bukan berarti perjuangan telah selesai. Bahkan di saat Rasulullah wafat, banyaklah kejadian baru yang hendak menggoyahkan kedudukan kaum muslimin. Munculnya para pemberontak, munculnya nabi-nabi palsu, munculnya dan masih banyak lagi peristiwa penting yang perlu diingat oleh kaum muslimin. Para khalifah bangkit untuk mengibarkan bendera kebenaran dan keadilan. Cahaya terang yang bersumber dari sumber yang banyak berkahnya menerangi alam pemikiran umat muslimin saat itu. Qais bin Sa'ad yang dulu terkenal ahli menciptakan teori dan reka berdaya untuk menghancurkan musuh, kini bukan lagi. Ia kini telah bangkit menjadi seorang muslimin yang tak pernah lagi menggunakan kelehayannya itu. Kini kalau ia maju perang, hanya keberanian dan ketakwaan semata yang menjadi taruhannya. Qais ingin maju perang tanpa dibebani rasa berdosa, sebab telah merencanakan maksud buruknya.
Quraisy ingin maju perang tapi Bani orang rasa berdosa sebab telah merencanakan maksud buruknya. Yang diandalkan di medan perang semata-mata hanyalah keberanian yang menyatu dengan keikhlasan. Pikiran untuk menipu musuh dibuangnya jauh-jauh, walaupun untuk nanti ia sendiri yang akan menderita kekalahan. Tetapi ia maju perang tanpa didorong oleh hawa nafsu, hanya untuk menghancurkan musuh semata. Quraisy bin Sa'ad bertempur demi mewujudkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Risalah yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus terpancar di atas landasan kebenaran sejati. Hancur lebur menjadi debu lebih utama jika dibandingkan dengan berpangku tangan sebagai penonton yang tak punya kemauan sama sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maju terus demi agama Allah. Qais bin Sa'ad bin Ubadah selalu maju tanpa mengindahkan keselamatan dirinya. Pedang yang tajam baginya suatu jalan untuk menuju arah ke surga. Pintu syahid senantiasa terbuka dengan lebar untuk menerima percikan darah pahlawannya. Arwah Qais selalu tersenyum bahagia jika suatu ketika dapat masuk ke perkampungan surga yang penuh kenikmatan. Wajah yang sendu merunduk malu, jiwa yang bersih merintih sedih, kalbu yang agung teramat rindu kepada yang satu, Allah, Tuhan semesta alam. Bagian 7. Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu juga kita menoleh sedikit ke belakang mengenai salah satu peperangan yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain perang Khaybar yang berkobar pada tahun ke-7 Hijrah melawan Yahudi yang berkelompok-kelompok. Mereka kelompok Yahudi di Wadil Qura, Fadak, Taima, dan Khaybar, dan pertahanan kaum Yahudi yang paling terkuat yaitu di Khaybar sebab dibantu oleh Yahudi Bani Nadir. Mereka tidak senang menyaksikan perkembangan agama Islam yang begitu pesat. Yahudi Bani Nadir adalah orang-orang Yahudi yang dulu diusir dari kota Madinah sebab telah berkhianat terhadap kaum muslimin. Dengan terusirnya mereka dari Madinah, tentu saja kepergiannya sambil membawa dendam kesumat kepada Muhammad Rasulullah dan pengikutnya. Kalau pada suatu ketika ada kesempatan baik, aku akan mengadakan perhitungan terhadap kaum muslimin yang telah mengusir kami dari Madinah. Mungkin demikianlah kira-kira isi hati Yahudi Bani Nadir sewaktu diusir dari Madinah. Untuk menjaga kemungkinan buruk yang dapat terjadi setiap saat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang kelompok-kelompok Yahudi tersebut. Penyerangan yang dilancarkan itu atas pemikiran dan perhitungan yang matang dan tidak bertolak belakang dengan perintah Allah. Kaum muslimin menyerang lebih dulu karena mereka menyadari akan kelicikan golongan Yahudi. Mereka adalah golongan manusia yang selalu berkhianat dan mengingkari perjanjian. Pertahanan Khaybar sangat kuat sehingga penaklukan berlangsung lama. Dengan terkepungnya pasukan Khaybar, faktis hubungan mereka dengan orang luar jadi terputus. Akan tetapi, walaupun demikian, kaum muslimin belum mampu melumpuhkan kekuatan yang ada di Khaybar. Pertahanan kaum Yahudi benar-benar sempurna, seakan-akan tidak ada jalan sedikit pun untuk menaklukkan mereka. Kemudian Rasulullah memerintahkan umatnya agar bendera Islam dipegang oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka suasana pun berubah dengan drastis. Satu persatu kubu pertahanan Yahudi dapat dilumpuhkan. Lama-kelamaan mereka terdesak mundur akibat penyerangan yang menggebu-gebu tersebut. Karena kekuatan Yahudi nyaris telah terkuras, akhirnya mereka mau juga berunding dengan pasukan muslimin. Dalam perundingan yang disepakati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum Yahudi terus menyetor seluruh hasil tanaman dan buah-buahan kepada pihak muslimin. Hal itu dilakukan oleh Nabi agar kaum muslimin selalu dapat mengawasi gerakan mereka. Akan tetapi, manusia licik semacam golongan ini tetap saja tidak dapat menghapuskan adat kebiasaannya yang buruk. Perbuatan tercela yang telah melekat dalam jiwa mereka tak mudah dihapuskan dengan begitu saja.
Hal itu terbukti dengan adanya gangguan dari golongan Yahudi secara kecil-kecilan terhadap kaum muslimin. Bahkan terhadap Nabi sendiri, mereka masih mau mencoba untuk membunuh walaupun caranya halus. Untuk lebih jelas, beginilah kisahnya. Pada suatu hari Rasulullah, setelah beliau melaksanakan sholat asar, datanglah seorang wanita dari golongan Yahudi. Wanita Yahudi tersebut bernama Zainab binti Harits. Ia sengaja datang ke tenda Rasulullah sambil membawa kambing panggang untuk dipersembahkan kepada beliau. Nampaknya wanita itu sangat baik, padahal jiwanya sangat busuk. Setelah berada di hadapan Nabi, wanita itu lalu berkata dengan bermanis muka, "Aku telah menyembelih kambing, lalu kupanggang dengan tujuan ingin memberikan hadiah kepadamu." Dengan hati gembira, Rasulullah menerima pemberitaan wanita itu. Beliau tidak menaruh kecurigaan sedikitpun terhadap wanita tersebut. Rasulullah memanggil para sahabat untuk ikut mencicipi makanan yang disuguhkan oleh Zainab binti Haris. "Rasakanlah daging beracun ini." Mungkin demikianlah kira-kira isi hati Zainab saat itu. Kemudian Nabi menggerak kambing panggang itu. Para sahabat belum berani makan sebelum Nabi sendiri mencicipi. Akan tetapi, ketika daging tersebut dimakan, lalu disemburkan lagi sambil berkata kepada para sahabat, "Buang daging yang kalian buang itu, sebab daging ini berkata telah diberi racun." Dengan serta-merta para sahabat membuang daging yang hendak dimakannya. Rasulullah lalu memanggil Zainab untuk diminta keterangannya. Tidak nampak wajah kesal di wajah beliau. "Kenapa engkau sampai berbuat seperti ini?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita dari golongan Yahudi tersebut kemudian menjelaskan, "Kalau engkau betul-betul seorang nabi, pasti Allah akan memberitahu dirimu tentang daging beracun ini," jawab Zainab binti Haris. Rasulullah tersenyum. Demi keagungan Allah, beliau kemudian membebaskan wanita itu dari hukuman. Betapa tinggi budi pekerti dan rasa maaf dari Nabi, walau Zainab sudah jelas bersalah. Dalam salah satu riwayat pada waktu itu, Rasulullah tengah duduk di samping sahabat Bishr. Ketika beliau makan, maka Bishr pun lalu ikut makan. Daging kambing panggang yang dimakan Bishr telah masuk ke dalam perutnya. Sayang, Bishr langsung meninggal pada saat itu juga. Sedangkan para sahabat lain belum sempat menikmati hidangan yang disuguhkan oleh wanita Yahudi tersebut. Perlu diketahui bahwa Zainab binti Haris adalah istri dari salah seorang pemimpin Yahudi yang bernama Salam bin Maskam. Demikianlah antara lain salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelaslah sudah bahwa semua tindak perbuatan Rasulullah selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan membiarkan utusannya mati dengan begitu saja di tangan manusia-manusia kecil. Hal itu juga menjadi suatu bukti dan kebenaran sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa? Nanti. Kalau sekarang, tapi buka kopinya. Tapi Tapi habis kita lanjutkan. selesai, terus buka bawah juga. Bagian 8. Sebagai gubernur Mesir, Khalifah Ali memulai pemerintahan dalam suasana kemelut yang panjang. Kaum pengacau masih kacir di kota. Suasana benar-benar masih mencekam karena jiwa bisa terancam setiap saat. Di antara para pengacau tersebut adalah Zubairi, Malik Ustar Ghazi, Harkus bin Zubari, dan Abdullah bin Sabah. Ali tidak sudi melihat para pengacau menginjak-injak hukum dengan begitu saja. Akan tetapi, walau bagaimanapun, ia harus mendapat sokongan dari para sahabat. Sahabat Talhah dan Zubair meminta kepada Ali agar bertindak tegas kepada pembunuh Utsman. Ali yang masih dalam kebingungan menjawab, "Saudara-saudara mesti bersabar dulu. Masalah yang tengah dihadapi tidak bisa secepatnya diselesaikan. Kedudukanku kini masih goyah. Kaum perusuh masih menguasai Madinah. Bila nanti keadaan telah mulai agak tenang, aku pasti akan menindak pembunuh Utsman.
Percayalah, aku pun tidak akan membiarkan pembunuh Utsman berkeliaran di muka bumi ini. Jawaban Khalifah Ali menimbulkan berbagai macam reaksi. Sebagian berpendapat bahwa Ali mengatakan yang sebenarnya Ali adalah menantu dan sahabat Nabi yang kejujurannya hatinya tidak perlu disaksikan lagi. Apa yang diutarakan oleh Ali memang benar dan tepat. Aku yakin Ali akan menepati janjinya, ujar salah seorang sahabat yang percaya sepenuhnya kepada Khalifah Ali. Sahabat Ali bagaikan permata yang memancarkan cahaya ke setiap penjuru bumi ini. Kesolehan serta kemurahan hati tak perlu disaksikan lagi. Kita nantikan bagaimana perkembangan ini selanjutnya setelah sahabat lain memihak kepada Khalifah Ali. Akan tetapi sebagian lagi menyangka Ali bertanggung jawab atas pembunuhan Khalifah Utsman, membiarkan atau tidak secepatnya menindak pembunuh sama saja dengan berpihak kepada pembunuh. Bahkan ada lagi kelompok yang lebih radikal, mereka ingin menindak sendiri pembunuh Utsman. Tentu saja main hakim sendiri itu tidak akan dapat menolong keadaan. Pembunuh Khalifah Utsman harus ditindak dan dikisos. Jika kita tidak melaksanakan hukum itu, berarti sama saja dengan menentang hukum Al-Quran, ujar kaum radikal Islam. Ali berpikir timbulnya pemberontakan terhadap Utsman karena rasa tidak puas sebagai penuduh. Salah satunya Utsman mengangkat para pejabat dari golongannya sendiri termasuk kaum kerabatnya. Maka Ali mencoba untuk mengurangi kemelut yang tengah terjadi dengan menggantikan gubernur-gubernur di berbagai tempat, umpamanya di Kufah, Mesir, Suriah, dan Yaman. Qais bin Sa'ad diperintah untuk menggantikan gubernur di Mesir yang bernama Abdullah bin Sa'ad. Muawiyah yang pada waktu itu menjadi gubernur di Suriah panas hatinya. Ia hampir gila ketika mengetahui sahabat Qais menjadi gubernur di Mesir. Karena Mesir merupakan daerah yang sangat didambakan oleh Muawiyah. Mesir baginya merupakan mahkota yang paling berharga bagi Muawiyah. Padahal bagi Qais bin Sa'ad sendiri, ia menjadi gubernur di Mesir karena diangkat oleh Khalifah Ali. Mengeruk keuntungan dari daerah kekuasaannya tidak terbetik di dalam hati Qais bin Sa'ad, yang pasti pemuda Ansor tersebut hendak melaksanakan perintah atasannya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Qais bin Sa'ad tidak mengira sama sekali jika Muawiyah sangat menaruh perhatian kepada Mesir. Dengan diangkatnya menjadi pemimpin di Mesir, Qais akan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan. Sebab tindakan salah sekalipun pasti akan diikuti oleh anak buahnya, walaupun masyarakat yang telah mencintainya dengan sepenuh hati. Muawiyah yang merasa iri atas pengangkatan Qais bin Sa'ad di Mesir terus mencoba menimbulkan fitnah. Tujuan fitnah yang dilancarkan Muawiyah ditujukan kepada Qais bin Sa'ad agar dipecat dari jabatannya sebagai gubernur Mesir. Lama-kelamaan fitnah yang jahat mampu juga menembus Ali. Pada suatu saat yang tepat, Qais bin Sa'ad dipanggil oleh Khalifah Ali dari Mesir. Perlu diketahui bahwa kebencian Muawiyah kepada Qais salah satu di antaranya itu karena Qais tidak mau bergabung dengannya untuk memusuhi Khalifah Ali. Akan tetapi Qais sebagai orang yang cerdik dan pandai mengetahui benar bahwa yang mendalangi berhembusnya api fitnah itu berasal dari Muawiyah. Diam-diam ia pun berusaha berpikir untuk mencari jalan keluar dalam menyokong perjuangan Khalifah Ali. Oke teman-teman, sepertinya kita lanjutkan nanti di halaman berikutnya atau di bagian 9 karena sudah malam, dan selamat beristirahat. Semoga berada di rumah, stay at home, stay home. You love yourself, you love your family, you help anybody. Keep watching my channel, stay with me, Taufik Tasya. Keep spirit and keep smile. Say no to bags, jauhi narkoba, stop narkoba. Let's stay at home against COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good night, and sweet dream, and wait for next video. It's about sahabat Nabi Qais bin Sa'ad.